Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema ke-1, subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman kita. Dan yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara melestarikan tumbuhan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, pembelajaran yang pertama adalah memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman kita sendiri. Masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu bagaimana cara membuat kesimpulan yang benar? Ya, bagus sekali. Yang pertama, setelah kita membaca teks secara utuh, kita tentukan dulu ide pokoknya, teman-teman. Setelah kalian mencari atau menentukan ide pokoknya, lalu carilah kata kuncinya. Catat, lalu kalian gabungkan ide pokok, kata kunci menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nah, setelah ini Bapak akan berikan kepada kalian sebuah teks yang bisa kalian baca dengan seksama. Lalu kalian tentukan ide pokok dan kata kuncinya, lalu buat kesimpulannya. Nah, nanti teknis membandingkan atau memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang akan kalian lakukan terhadap teman kalian. Nanti guru kalian yang akan mengaturnya masing-masing ya. Yuk, saksikan teks yang akan kalian baca dengan seksama. Nah, teman-teman, bagaimana hasil kesimpulan yang sudah kalian buat? Ya, Bapak berharap kalian sudah menjalankan apa yang sudah diminta oleh guru-guru kalian ketika membuat kesimpulan, ya. Tadi teks yang sudah kalian baca di video sebelumnya bahwa kalian diminta membuat kesimpulan. Dicatat kesimpulannya ya. Lalu nanti kalian akan bandingkan hasil kalian dengan hasil kesimpulan yang teman kalian sudah buat. Ya, bagaimana cara membandingkannya teman-teman atau cara menilainya? Ada beberapa cara ya dalam menilai kesimpulan yang baik, teman-teman. Perhatikan ya. Yang pertama, kesimpulan itu berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi di dalam sebuah kesimpulan yang baik itu ada pesan yang terkandung yang ingin disampaikan untuk si pembaca. Yang kedua, teman-teman, kesimpulan itu adalah intisari dari tulisan. Ya, intisari itu adalah apa yang harus kita ketahui dalam sebuah tulisan. Nah, si pembaca ketika selesai membaca tulisannya, dia jadi mengetahui, oh iya, seperti ini maksudnya. Yang ketiga, teman-teman, kesimpulan yang baik itu berisi kalimat yang dimulai dari khusus ke umum. Maksudnya apa, Pak Indra? Maksudnya kesimpulan itu berisi ya penjelasan ketika si pembaca membaca kesimpulan, maka kita akan mengetahui dari khusus ke umum. Jadi secara runtut ya teman-teman. Yang keempat,
gunakanlah kosakata yang baku atau kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau kalau kita sekarang pakai UEB ya teman-teman. Yang kelima, yang terakhir, jika kita ingin membuat sebuah kesimpulan yang baik, maka pernyataannya disesuaikan dengan ide pokok dan kata kunci yang sudah kita buat sebelumnya ya. Tentunya kita tambah kesimpulan tersebut dengan kalimat kita sendiri ya teman-teman. Mudah bukan dalam membuat kesimpulan ya. Nah, nanti Bapak ingin mengetahui bagaimana hasil ya dari penilaian kalian terhadap kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian sendiri. Silakan, selamat mencoba. Baiklah teman-teman, sudah selesai tugas menilai kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian sendiri. Ya, kalau sudah, kita akan beralih ke materi yang kedua. Tadi di teks yang kalian ambil sebagai sebuah kesimpulan adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, di materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pelestarian tumbuhan ya teman-teman. Nah, untuk sebagai gambaran kalian bagaimana sih materi kali ini, Bapak akan munculkan ya gambar. Kalian mungkin bisa amati dulu gambarnya ya yang ada di sini ya, gambar-gambar tumbuhan yang mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya ya. Silakan disaksikan. Di alam bebas tidak hanya hewan yang dapat mengalami kelangkaan hingga akhirnya mengalami kepunahan. Tumbuhan juga bisa mengalami kepunahan akibat tingkah laku manusia ataupun bencana alam. Indonesia memiliki beberapa tumbuhan endemik yang kian lama kian langka karena tidak banyak yang merawat dan menjaganya. Beberapa di antaranya tinggal nama saja karena sudah sangat sulit ditemukan. Berikut adalah daftar tumbuhan dilindungi yang kian langka. Mari kita simak beberapa di antaranya. Bunga bangkai, Amorphophallus spp. Bunga bangkai memiliki nama lain di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah suwek raksasa dan batang kerbuit. Bunga ini sebenarnya bunga dari tanaman sejenis talas-talasan. Bunga bangkai termasuk tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di beberapa daerah tertentu, misalnya di hutan Sumatera maupun di Jawa. Seperti namanya, bunga bangkai memang mengeluarkan bau yang sangat busuk saat bunga mekar sempurna. Bau ini mengundang hewan seperti lalat mendekat dan akhirnya membantu penyerbukan. Rafflesia arnoldi atau Rafflesia spp. Semua jenis bunga Rafflesia atau bunga Padma dilindungi oleh pemerintah. Bunga Rafflesia pertama kali ditemukan oleh Joseph Arnold dan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1818 di daerah Sumatera, tepatnya Provinsi Bengkulu. Selain di Indonesia, Rafflesia juga ditemukan di hutan-hutan tropis Filipina. Saat ini, spesies Rafflesia semakin sedikit teman-teman, karena hutan tempatnya hidup dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, ada 27 spesies Rafflesia arnoldi yang belum dikenal dengan jelas. Kantung semar, Nepenthes spp. Kantung semar banyak sekali ditemukan di Indonesia,
terutama hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Sampai saat ini, ada sekitar 130 spesies kantung semar yang masih silangan alami dari alam. Namun, untuk silangan buatan manusia sudah lebih banyak. Tanaman ini dikenal sangat unik karena memiliki kantung pada ujung daun yang berguna untuk menangkap serangga. Kantung semar adalah tanaman karnivora karena mendapat sari makanan dari hewan yang akhirnya mati dalam kantungnya. Tanaman kantong semar dilindungi karena perlahan mulai punah oleh perusakan hutan. Bunga Edelweiss, Anaphalis javanica. Dahulu, bunga Edelweiss dikenal sebagai bunga abadi karena setelah dipetik tidak akan layu dan bertahan hingga bertahun-tahun. Banyak orang yang datang ke gunung akhirnya membawa pulang bunga ini. Dan lama-lama jenis bunga ini kian habis. Bunga Edelweiss banyak hidup di ketinggian, terutama daerah gunung api aktif. Tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman pelopor karena hidup pada lahan vulkanik muda pasca gunung meletus. Beberapa daerah pegunungan Jawa menyatakan bunga Edelweiss telah punah. Yang tersisa sekarang berada di gunung daerah Nusa Tenggara. Cendana. Kayu cendana yang sangat wangi banyak digunakan sebagai rempah-rempah, bahan pembuatan dupa, aromaterapi, dan campuran parfum. Dalam beberapa kebudayaan, kayu cendana digunakan juga sebagai sangkur keris. Wangi dari kayu cendana bisa bertahan hingga ratusan tahun. Kayu cendana adalah tumbuhan parasit pada saat awal kehidupannya. Sekarang kayu cendana harganya sangat mahal dan semakin susah ditemui. Oleh karena itu, pemerintah melindungi tanaman kayu cendana. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kalian mendengar penjelasan tentang beberapa tumbuhan atau tanaman yang langka, terutama yang ada di Indonesia ya, tadi ada 5 jenis tanaman, tentunya kalian menjadi berpikir bahwa bagaimana usaha kita ya agar tanaman tersebut tidak punah, tidak hilang dari muka bumi ini. Nah, berikut Bapak akan menjelaskan tentang cara kita yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan ya. Yang pertama, teman-teman, adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Ya, mungkin pernah kalian melakukan cara cangkok atau stek atau okulasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita melestarikan tumbuhan, teman-teman ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa melestarikan tumbuhan agar tidak punah? Tidak menebang pohon sembarangan ya. Tidak menebang pohon sembarangan. Jadi kita tidak boleh menebang pohon jika yang pertama ya tidak ada izinnya ya, atau tidak ada keperluan sama sekali. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, adalah kalaupun kita mesti menebang pohon, kita harus lakukan dengan menebang pilih ya, atau melakukan sistem tebang pilih. Apa maksudnya menebang dengan tebang pilih, teman-teman? Maksudnya adalah ketika kita menebang, kita bisa memilih ukuran pohon tersebut, mana yang sudah sesuai dengan syarat yang harus ditebang. Dan juga jangan lupa teman-teman, usia pohon tersebut. Kalau sudah mencukupi
usianya baru boleh kita menebang pohon tersebut. Kemudian yang keempat, cara kita untuk melestarikan tumbuhan adalah dengan melakukan penghijauan. Ya, betul ya teman-teman ya. Kalian mungkin di rumah ya sudah melakukan hal itu, atau bahkan di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal ya, menanami pohon di sekitar pinggir jalan ya, kalian melakukan penghijauan, itu sudah kalian lakukan. Nah yang kelima, ini ada hubungannya dengan materi yang kalian sudah terima kemarin, yaitu melestarikan tumbuhan dengan cara in situ dan ex situ. Siapa yang masih ingat? Iya, dengan melakukan pelestarian secara in situ, yaitu tanaman tersebut dipelihara, dilindungi pada habitat aslinya teman-teman, jadi tidak dipindah-pindah. Itu namanya pelestarian secara in situ. Contohnya adalah taman nasional, betul. Ada juga hutan lindung. Nah ya, jadi ingat kan ya. Nah, ada juga pelestarian secara ex situ. Apa itu pelestarian tumbuhan secara ex situ, teman-teman? Ya, pelestarian dengan cara kita ya membuat atau membawa tanaman berupa bibit, kemudian kita bawa ke tempat yang baru yang mendukung. Ya, yang mendukung tanaman tersebut bisa hidup, teman-teman. Contohnya yang ada di dunia ini, contohnya adalah kebun botani. Ya, kebun botani. Nah, yang terakhir teman-teman, cara pelestarian tumbuhan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangbiakannya secara kultur jaringan, ya, dengan metode kultur jaringan, yaitu dengan memperbanyak sel-sel tumbuhan tersebut. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli ya teman-teman, atau orang yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin kelak dari kalian ya bisa menjadi ahli tumbuhan atau tanaman dan bisa menggunakan metode kultur jaringan ini untuk melestarikan tumbuhan. Nah, demikian teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Sebagai refleksi pelajaran kita, silakan teman-teman cari sebanyak mungkin ya tumbuhan yang sudah mulai langka pada saat ini. Selain 5 tumbuhan yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, selain 5 itu silakan sebutkan dan nanti tulis nama-nama tanaman tersebut di kolom komentar ya. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.